Halo semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Di sini kita akan membahas alur cerita manhwa manga. Bagi yang belum subscribe bisa dibantu subscribe-nya dan jangan lupa like video ini jika kalian merasa terhibur. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih untuk yang sudah join atau gabung ke membership channel ini. Walaupun hanya 5.000 sebulan, tetapi sangat membantu perkembangan channel ini yang sering terkena dolar kuning. Dan jika ada yang mau mengapresiasi lebih ke channel ini, kalian bisa sawer. Link sawernya ada di deskripsi. Terima kasih banyak. Kali ini kita akan melanjutkan komik yang berjudul Guruku Adalah Seorang Dewa. Oh iya, aku juga sudah membuatkan playlist untuk komik ini. Jadi jika kamu belum menonton part sebelumnya atau kamu mencari lanjutan dari part ini, kamu bisa cek playlist di deskripsi. Terima kasih. Di part sebelumnya terlihat Yang Iyun ditinggal oleh Liu Lingling yang ingin pergi sekolah melanjutkan di Paris. Langsung saja kita masuk ke part selanjutnya. Di part selanjutnya diperlihatkan Yang Iyun segera pulang dengan mobilnya setelah ia selesai wisuda. Namun ia melihat ada seorang wanita di depan sana. Wanita itu sepertinya panik. Yang Iyun ternyata kenal dengan wanita itu. Wanita itu adalah guru Yang Iyun, yaitu bernama Ouyang Yuking. Ia seperti gelisah. Yang Iyun tahu ia sedang dalam masalah. Yang Iyun segera memakai teknik pull up 5 elemen pendengaran angin harimau. Ia mendengar percakapannya. Jika tidak datang sekarang, jangan berpikir untuk bertemu dengan Lily lagi. Siapkan uangnya. Jika berani melaporkan polisi, maka karena hal itu Yang Iyun tahu gurunya sedang dalam masalah. Ada orang yang mengancam guru Ouyang Yuking. Dan Ouyang Yuking segera menaiki taksi. Pak, ke area Yousong sekarang juga. Lalu diperlihatkan ada seorang pria yang sedang duduk. Dia adalah mantan suami Ouyang Yuking atau gurunya Yang Iyun, bernama Wang Ming. Sial, kenapa wanita itu belum datang juga? Pintu di sana ada yang mengetuknya. Setelah dibuka ternyata guru Ouyang, mantan suaminya, marah. Sial, kenapa kau baru datang? Sudah membawa uangnya kah sekarang? Tetapi Ouyang Yuking memberikan sebuah amplop. Di dalam sini ada kartu gajiku, masih ada 40 juta. Kau cepat beritahu Lily berada di mana sekarang. Mantan suaminya marah. Apa 40 juta? Tidak bisa, sudah dijanjikan 100 juta. Sedikit pun tidak boleh dikurangi. Kau kira aku akhir-akhir ini sudah kalah berapa banyak uang? Masih harus membeli roti dan mie instan untuk anak itu makan setiap hari. Ouyang Yuking menangis di sana. Kau ya dasar Wang Ming, tiap hari kau hanya memberikan Lily makan roti. Ini semua uang yang kupunya. Dalam 2 tahun ini kau sudah mendapatkan hampir 200 juta lebih dariku. Rumah sudah kuberikan kepadamu. Kau kembalikan Lily kepadaku. Tetapi Wang Ming merangkulnya. Janganlah terburu-buru, kata Wang Ming. 40 juta juga boleh. Akhir-akhir ini aku sudah kalah semuanya. Sudah bosan beberapa minggu. Kau melayani aku dengan baik, maka aku akan beritahu Lily di mana. Tetapi guru Ouyang menepisnya. Kau bajingan, janganlah bermimpi. Mantan suaminya itu merangkulnya lagi. Jangan lupa bahwa Lily berada di tanganku. Hak asuh dia secara hukum adalah aku. Aku bisa membuatmu tidak bisa bertemu dengannya selamanya. Bersikap baiklah sedikit, maka kau akan segera bertemu dengan Lily. Lalu tembok pun hancur seketika. Tidak duga-duga ada tangan yang melesat cepat ke arah mantan guru Ouyang. Ia sangat terkejut. Ternyata itu adalah Yang Iyun. Dasar kau brengsek, apa yang kau lakukan? Guru Ouyang bertanya-tanya. Apa kau itu Yang Iyun? Yang Iyun menjawab. Tenang saja guru Ouyang Yuking. Di universitas sudah mendapatkan banyak bantuan darimu. Aku akan membuatnya membayarnya. Tetapi guru Ouyang melerai Yang Iyun supaya Yang Iyun tidak membunuhnya. Yang Iyun menegaskan, kenapa sampai sekarang guru masih mau melindungi mantan suaminya? Guru Ouyang menjawab, meskipun dia sangat jahat, tapi kau juga tidak boleh membunuh orang. Kau cepat pergi, anggap saja tidak pernah datang kemari. Mantan suaminya itu sekali dorong oleh Yang Iyun, terluka parah. Tidak disangka wanita sepertimu bahkan menggoda anak muda di luar sana. Makanya saat itu ingin bercerai terus denganku. Kau tunggulah aku, Ouyang Yuking. Aku akan membunuhmu. Karena hal itu Yang Iyun marah, mencekik dirinya dan membuat dirinya tidak bisa bergerak. Kau membunuh siapa?
terlihat mantan suaminya itu bucat-bucat dan berbusa di mulutnya. Guru Ouyang berkata, "Yang Ying-yun, kau sudah membunuh orang." Namun Yang Ying-yun menjelaskan, ia tidak terbunuh, melainkan hanya pingsan saja. Guru Ouyang pun berterima kasih banyak kepada Yang Ying-yun karena sudah menolongnya. Yang Ying-yun juga berpikir, tadi aku menutup nadi pernapasan dan membatasi saluran pernapasan dia. Orang brengsek ini akan mati dalam waktu 1 bulan. Lalu Yang Ying-yun flashback. Yang Ying-yun mengingat kebaikan dari Guru Ouyang di universitas. Saat masuk ke universitas, kondisiku sangatlah buruk dan mendapatkan banyak bantuan dari Guru Ouyang Yuking. Kali ini gantian aku yang memberimu bantuan. Guru Ouyang pun bertanya, ngomong-ngomong, kenapa kau bisa berada di sini? Yang Ying-yun tidak tahu mau bicara apa, tapi yang jelas ia sudah mendapatkan ide. Setelah ia berkata di sana, Guru Ouyang pun menjawab, di jalan kau bertemu dengan seseorang yang bernama Giant. Dia bilang sendiri sudah tidak punya duit dan buru-buru mencari pinjaman dengan teman yang bernama Nobita. Kemudian Nobitanya berada di sekitar sini, area Yusong. Kemudian kau menyelamatkanku. Apakah begitu? Untung saja polisi keburu datang. Polisi di sana bertanya, apa yang sudah terjadi di tempat ini? Kenapa buruk sekali? Guru Ouyang menjawab, beginilah Pak Polisi, dan ia menjelaskan di sana. Namun Guru Ouyang juga berpikir dan bertanya-tanya siapa yang melapor polisi. Yang Yun sudah melukai orang, apakah akan ditangkap juga ya? Polisi itu menjawab bahwa ia akan melindungi Yang Yun beserta Guru Ouyang karena mereka adalah korban. Karena hal itu Guru Ouyang sangat senang memeluk Yang Yun berkata, "Ya, kita akan baik-baik saja." Polisi di sana memberitahu bahwa yang melapor polisi adalah anak kecil, perempuan yang bernama Lily. Polisi bertanya, apakah dia adalah anakmu? Di kantor polisi ibu kota kuno, salah satu polisi di sana lagi menenangkan Lily yang sedang panik. Ternyata ini adalah Lily, anak dari Guru Ouyang. Terlihat Yang Ying-yun mengendarai mobilnya bersama dengan Guru Ouyang menuju kantor polisi. Yang Yun pun bertanya, "Guru Ouyang Yuking, kenapa kejadian bisa terjadi sampai seperti ini? Kenapa kau tidak melaporkan ke polisi perbuatan Wang Ming terhadapmu?" Guru Ouyang menjawab, "Ini sudah kejadian beberapa tahun yang lalu. Aku dengan mantan suamiku bertemu karena kenalan dari keluarga. Saat itu keluarga Wang Ming membuka usahanya. Bisa dihitung sebagai keluarga yang kaya. Ibuku juga tertarik karena kondisi Wang Ming ini. Makanya buru-buru menyuruh aku menikah dengannya. Tidak lama kemudian langsung menikah dan melahirkan seorang anak. Dan setelah menikah baru menyadari bahwa Wang Ming adalah seorang penjudi. Tidak lama kemudian sudah menghabiskan kekayaannya, rumah karena kalah judi, dan berutang banyak. Emosinya juga menjadi galak, sering memukulku di depan anak. Dan setelah bercerai dengannya, aku melakukan penggugatan dengannya, tapi hakim malah memberikan hak asuh anak kepada dia. Setelahnya, dia sering menggunakan anak untuk meminta uang dan mengancamku kalau melaporkan ke polisi, maka selamanya tidak bisa bertemu dengan Lily." Mendengar hal itu, Yang Yun sangat terkejut. Ia berkata pada Guru Ouyang bahwa dirinya sekarang akan membalas budi Guru Ouyang karena Guru Ouyang telah membantu selama di universitas. Dan sekarang giliran Yang Ying-yun yang membantu Guru Ouyang. Lalu setelah itu diperlihatkan di kantor polisi ibu kota kuno. Polisi di sana berkata, "Kamu adalah orang tuanya ya? Anak kecil Lily yang melapor polisi, dia berada di dalam." Setelah itu Guru Ouyang bertemu dengan anaknya. Guru Ouyang berkata, "Lily, kau tidak apa-apa kan? Bagaimana kau bisa datang melapor ke kantor polisi?" "Ya, karena aku diam-diam kabur saat ayah tidak di rumah. Aku dengar ayah sedang telepon denganmu sehingga aku tahu dia pasti pergi mencarimu lagi. Makanya aku datang melaporkan ke kantor polisi." Polisi di sana berkata, "Nona Ouyang, kami sudah memahami kondisinya. Setelah memeriksa, kami menyadari bahwa mantan suamimu, Wang Ming, berkaitan dengan pemakaian narkoboy. Dia akan mendapatkan hukuman berat. Nanti kau hanya perlu melakukan pencatatan dengan kami sudah cukup." Guru Ouyang ingin mentraktir Yang Ying-yun makan di rumahnya sebagai tanda terima kasih banyak kepada Yang Ying-yun. Yang Ying-yun tentu saja menerimanya. Lalu diperlihatkan di malam itu juga di dalam apartemen Ouyang Yuking. Yang Ying-yun diliatin terus sama anaknya yang bernama Lily. Kenapa dengan anak ini sih?
Yang Yingyun melihat guru Ouyang sangat cantik. Ia berpikir bahwa guru Ouyang ini tidak kalah cantik dengan artis. Guru ini bersedia bersama dengan si brengsek Wang Ming itu. Seharusnya berterima kasih, malah berselingkuh si Wang Ming. Anak dari guru Ouyang malah berkata, "Paman, apakah kau sedang melihat dada ibuku?" Lalu setelah itu mereka makan. Tetapi Lili malah berkata lagi, "Oh iya, kalau tidak paman menjadi ayah Lili saja." Mereka berdua sangat terkejut dan muncrat lagi minumannya. Lalu terlihat keesokan harinya di sore hari, Yang Yun bekerja di perusahaan Nona Zhao. Yang Yun kelelahan gara-gara semalam terus bermain dengan anaknya guru Ouyang. "Ya, aku tidak ingin cepat-cepat menjadi seorang ayah." Nona Zhao datang di belakangnya. "Sudah pulang kerja, tapi kenapa wajahmu seperti itu?" Yang Yun berkata, Tidak apa-apa, kemarin malam sedikit insomnia." Nona Zhao berkata, "Ya sudah kalau begitu, ayo pergi." Yang Yun pun bertanya, "Kita mau pergi kemana?" Nona Zhao menegaskan, "Aku jarang mentraktir orang ya. Kalau kau tidak bersedia pergi, ya sudahlah." Yang Yun mengingat bahwa ia akan ditraktir waktu itu dengan Nona Zhao, cuman waktunya tidak tepat. "Iya, hampir saja aku lupa dengan hal ini ya. Direktur cantik mentraktir makan, kenapa tidak mau pergi? Ayolah pergi." Diperlihatkan Yang Yingyun bersama dengan Nona Zhao pergi ingin makan. Tetapi di depan mereka ada dua orang yang membawa mobil mewah. Yang Yingyun dan juga Nona Zhao bingung dan juga terkejut. Salah satu orang itu berkata, "Nanan, akhirnya kau sudah turun." Dia ternyata keluarga petarung kuno Yanjing, keluarga Yekai. Kita panggil aja Yekai. Ia menghampiri Nona Zhao dan juga Yang Yingyun. Di sana ia berkata lagi, "Tapi jika aku berada di sampingmu, aku akan bisa melakukannya dengan lebih baik lagi." Namun Nona Zhao mengabaikannya dan berkata pada Yang Yingyun, "Lebih baik kita makan apa?" Apa kau suka makan Jepang?" tanya Yang Yingyun. "Sabu-sabu juga boleh." Tetapi salah satu orangnya lagi memberhentikan Yang Yingyun. "Tunggu sebentar, ada yang ingin dibicarakan oleh tuan muda." Yang Yingyun heran, bertanya, "Siapa dua orang yang berisik di samping ini?" Nona Zhao menjawab, "Mereka adalah orang keluarga Yeyang dari keluarga petarung kuno Yanjing. Abaikan saja, ayolah kita pergi." Tetapi Yekai berbalik badan. "Nanan, aku tahu kau tidak dapat menerima hal ini dalam waktu sekejap. Makanya tanpa berpikir, kabur dari Yanjing ke tempat miskin ini. Tapi tidak peduli kau ingin bertemu denganku atau tidak, aku tetap adalah tunanganmu. Ini sudah ditentukan oleh kakek keluarga kita berdua. Kau dan aku tidak bisa mengubahnya. Ayo pulang denganku ke Yanjing." Nona Zhao berteriak, "Aku katakan sekali lagi, aku adalah aku, kau adalah kau. Kita tidak mungkin bersama. Pulang ke Yanjing atau tidak adalah urusanku." Yekai marah. "Nanan, aku tidak ada waktu untuk bermain denganmu di sini. Aku hanya bisa membawamu pergi secara paksa." Nona Zhao menjawab, "Aku juga katakan sekali lagi, kita ini tidak mungkin bersama. Jangan mencariku lagi." Yekai berteriak, "Tuan Mo sekarang." Rupanya pria yang satunya lagi itu bernama Tuan Mo, suruhan dari Yekai. Tuan Mo ingin membawa paksa pulang Nona Zhao. Tetapi Yang Yun menggenggam tangannya dengan mudah. "Mohon maaf, ini adalah bosku," kata Yang Yingyun. "Aku tidak bisa membuat kalian membawanya pergi. Kalau tidak, perusahaan kami akan ada banyak orang yang mengalami kesulitan tanpa bos." Melihat hal itu, Yekai menyuruh Tuan Mo untuk mematahkan kaki dari Yang Yingyun karena sudah berlagak. Tuan Mo sebagai bawahan, ia menuruti perkataan tuan mudanya dan ia ingin segera melukai Yang Yingyun. Namun Yang Yingyun beradu tonjokan dengannya. Yang Yingyun berpikir, tenaga dalam yang sangat kuat ini. Tuan Mo juga berkata, "Tenaga dalam yang begitu murni." Tuan Mo terseret hingga jauh. Tuan Mo cukup terkejut karena di daerah ini juga ada seorang petarung kuno. Yang Yun menjawab, "Ya, aku hanya pernah berlatih sedikit saja." Yang Yun berpikir, tenaga dalam orang ini lebih kuat daripada Han Xiaoshan. Jangan-jangan petarung kuno kekuatan terang tingkat 7 atau 8 ya. Tetapi Yekai membuka kacamatanya. Sepertinya ia ingin melawan Yang Yingyun.
Menarik sekali. Tidak disangka di ibu kota kuno juga ada petarung kuno kekuatan terang tingkat 7 ke atas. Biar aku yang mencobanya. Yang paling aku benci adalah orang bodoh yang suka sok menjadi pahlawan. Hari ini aku akan memukulmu sampai lumpuh, kemudian menangkap kalian pulang. Aku akan bermain sepuasnya dengan Zhao Nan di depan matamu. Yang Yiyun pun sangat kesal mendengar ucapan itu. Apa yang kau bicarakan? Terlihat Ye-Kai ingin melawan Yang Ying-yun. Tunggu ya penyesalannya. Tuan Mo, kau tidak boleh turun tangan kali ini. Melihat hal itu, Nona Zhao memberitahu pada Yang Ying-yun bahwa Ye-Kai ini adalah petarung yang terhebat dan dia berada di puncak kekuatan terang. Ia memperingati Yang Ying-yun untuk berhati-hati. Terlihat Ye-Kai memakai telapak angin dan awan. Sekarang masih sempat untuk menyesal. Yang Ying-yun melihat gerakannya sangat cepat. Ia pun juga takut. Terlihat Yang Ying-yun dan juga Ye-Kai beradu ilmu. Tetapi Yang Ying-yun bisa memakai teknik pull up 5 elemen, pukulan lengan kera, yang membuat Ye-Kai bucat-bucat di sana. Ye-Kai berpikir, jurus apa ini? Aku tidak pernah melihat jurus ini sebelumnya. Tetapi Ye-Kai menangkap tangan dari Yang Ying-yun. Lalu ia menendang perut Yang Ying-yun. Kau jangan terlalu bangga terlebih dahulu. Yang Ying-yun yang tertendang perutnya, ia segera marah dan mengeluarkan kekuatannya, membuat Ye-Kai terpental jauh di sana. Ye-Kai berpikir, apa? Mengeluarkan tenaga dalam yang kuat, tapi tenaga dalam ini kenapa begitu aneh? Yang Ying-yun rupanya juga sudah bucat-bucat di mulut. Ia berkata, maaf ya, sepertinya aku meremehkanmu. Yang Ying-yun berpikir, bisa sampai memaksaku mengeluarkan tenaga dalam kuat untuk membuat jarak seperti ini. Yang Ying-yun tidak main-main lagi. Ia menghilang dari hadapan Ye-Kai dan seketika memukul wajah Ye-Kai. Karena hal itu, Tuan Mo dan juga Nona Zhao terkejut karena melihat Ye-Kai terpukul habis-habisan. Yang Ying-yun hanya berkata, kau bisa melakukannya sampai tahap ini, sudah cukup bagus. Sudahlah. Terlihat pukulan Yang Ying-yun itu membuat Ye-Kai terpental jauh. Bahkan ia menabrak mobil mewahnya sendiri di sana. Ye-Kai sudah babak belur, bucat-bucat. Ia hanya bisa berkata, bunuh saja aku. Tidak ada kemampuan lagi. Kalau tidak, kau akan menyesal. Yang Yiyun menjawab, kau anggap aku bodoh? Sekarang adalah zaman hukum. Jika kau berani mencari Direktur Zhao kami lagi, aku tidak segan-segan memukulmu sekali lagi. Karena mereka sudah kalah, Tuan Mo membawa tuan mudanya untuk pulang. Tuan muda Ye-Kai berteriak, Yang Ying-yun, beraninya kau. Ingatlah kali ini, tunggu saja ya nanti. Yang Ying-yun melihat mereka, ia juga sedikit takut. Ia berpikir, sudah terlalu ceroboh. Tidak terpikir selain dunia pelatihan di mana guru berada, petarung kuno di bumi juga bisa berlatih seperti teknik pull up. Tidak menutup kemungkinan ada petarung kekuatan gelap yang lebih kuat dari Ye-Kai. Sekarang tidak boleh tertunda di tahap pelatihan pernapasan tingkat 2. Diperlihatkan di sore hari, Yang Ying-yun telah pulang ke rumahnya dan ia bertapa di sana. Yang Ying-yun ternyata menemui sang dewa gurunya. Dewa itu berkata, dasar tidak berguna. Selanjutnya jangan katakan kalau kau adalah muridku. Petarung kuno yang begitu kecil bisa membuatmu menjadi kacau, babak belur. Kedepannya kalau kau mencapai dunia pelatihan, apakah benar-benar bisa hidup kau itu? Yang Yun menjawab, kau mengatakannya dengan mudah ya. Mereka yang disebut sebagai keluarga petarung kuno semuanya adalah orang yang mempunyai uang dan kekuatan. Aku hanya sendirian. Cepat katakan, bagaimana bisa meningkat sampai tahap pelatihan pernapasan tingkat 2? Dewa itu berkata bahwa dirinya memberikan teknik pull up 5 elemen kepada Yang Ying-yun sebagai teknik pelatihan saja. Dan Yang Ying-yun sendirilah yang harus mengembangkannya. Dan jika Yang Ying-yun kalah oleh musuhnya, jangan menyalahkan si dewa. Si dewa juga berkata lagi, berpikirlah saat aku berada di dunia pelatihan, aku saja menjadi raja pelatihan seperti diriku memusnahkan hampir ribuan. Itu seperti keberadaan satu orang bagaikan ribuan orang atau puluhan ribu orang. Aku sendiri dan memusnahkan monster. Tetapi Yang Yun malah menjawab,
Ya, kemudian sekarang kamu hanya tinggal jiwa dari seorang dewa dan terkurung dalam poci alam semesta tidak bisa keluar lagi. Ya sudahlah, aku pergi meminta maaf saja kepadanya. Aku akan katakan bahwa guruku terlalu lemah, tidak ada kemampuan yang bisa dibandingkan dengan petarung kuno sekarang. Aku menyerah. Tetapi guru itu memanggil Yang Yun lagi. Tunggulah sebentar, aku akan mengajarkanmu. Ambil dan makan ginseng berumur 500 tahun yang ditemukan di Gunung Raja Obat itu, ditambah dengan empedu piton raksasa yang seutuhnya. Kekuatan spiritual dari bahan tersebut seharusnya tidak ada masalah untuk membantumu menerobos sampai ke tahap latihan pernapasan tingkat 2. Yang Yun bertanya, apa? Ular piton raksasa? Aku meninggalkannya begitu saja setelah membunuhnya. Guru itu memaki-maki Yang Yun karena dia adalah murid yang bodoh. Ular piton itu jelas mempunyai khasiat, apalagi untuk Yang Yun yang pelatihannya masih kecil. Tetapi Yang Yun mengingat bahwa ia memasukkan sesuatu hal ke inventory di lengannya waktu itu. Dan pada saat yang sama, guru dewa itu berdiri, lalu ia menghilang begitu saja. Tetapi ia meninggalkan satu buku, yaitu taktik menghindari api. Yang Yun mengambilnya. Guru meninggalkan satu teknik pelatihan lagi rupanya. Ini teknik pelatihan tenaga dalam menghindari api yang baru bisa dilatih setelah mencapai tahap pelatihan pernapasan tingkat 2. Ya, meskipun hanya teknik pelatihan tingkat rendah, tapi asalkan tenaga dalam mencukupi, bisa digunakan terus dan juga tidak akan padam oleh tiupan angin dan genangan air. Dan semakin tinggi kemampuan pelatihan, kekuatan spiritual pengguna, maka kekuatan apinya juga akan semakin tinggi. Ini benar-benar alat luar biasa untuk membunuh tanpa bukti dan menyerang diam-diam. Lalu Yang Yun kembali ke dunianya, dunia manusia. Di sana Yang Yun bersemangat kembali. Ia ingin menerobos tahap. Yang Yun mengeluarkan ginseng dan juga empedu ular raksasa yang dimana itu resep untuk menaikkan pelatihannya. Ya, ternyata benar ya, empedu piton sudah berada dalam poci alam semesta dan masih terjaga kesegarannya. Memiliki kemampuan ini kedepannya akan mempermudah dalam pencarian barang berharga atau menyiapkan sesuatu. Yang Yun melihat ginseng itu aneh sekali bentuknya, seperti manusia. Yang Yun berpikir, apakah benda ini dulunya sudah seperti ini ya? Kenapa begitu aneh bentuknya? Yang Yun segera memakannya. Terlihat rasanya begitu tidak enak. Empedu dicampur dengan ginseng, rasanya sangatlah aneh. Tetapi pelatihan Yang Yun naik pesat. Yang Yun berpikir, aku sudah merasakannya. Kekuatan spiritual dari empedu piton dan ginseng sedang bekerja, menyalurkan seluruh tubuhku. Dan ia menaiki tahap pelatihan pernapasan tingkat 2, membuatnya lebih bersemangat. Ya, aku merasakan kekuatan di seluruh tubuhku. Lalu terlihat ia mengingat satu hal. Ia membuka HP-nya. Ia berpikir bahwa malam ini adalah janjian makan bersama dengan Wang Museng. Wang Museng itu adalah bapak-bapak yang anaknya pernah Yang Yun tolong waktu itu di depan hotel ketika bersama dengan Liu Lingling. Di sana Yang Yun menelpon sahabatnya yaitu Siki. Yang Yun mengajaknya untuk ikut juga makan bareng di malam hari. Tetapi Siki begitu sibuk karena ada masalah di perusahaannya Yang Yun. Ia tidak bisa datang. Namun Yang Yun berkata, ya, tebakanku benar, tapi belum lama ini aku berkenalan dengan bos di dunia tentara. Setidaknya di tingkatan penting. Datanglah untuk berkenalan juga tidak ada masalahnya. Karena Siki cita-citanya ingin menjadi tentara. Ia akhirnya datang dan sangat senang diajak oleh Yang Yun. Yang Yun tahu bahwa Siki tidak akan menolaknya jika ia akan bertemu dengan tentara dan dia mengagumi sosok tentara. Lalu terlihat di malam hari itu juga, ternyata di sana Wang Museng telah datang bersama keluarganya. Sayang, nanti harus sopan ya setelah Tuan Yang datang. Tak lama Yang Yun datang bersama dengan Siki temannya. Mohon maaf ya sudah datang terlambat. Wang Museng menjawab, tidaklah, datangnya tepat waktu. Kami yang datang terlalu awal, silahkanlah duduk. Mereka menyambut Yang Yun. Yang Yun memperkenalkan temannya. Ini dia adalah, tetapi Siki malah memberi hormat. Lapor kepala utama, aku adalah teman kecil Yang Yun bernama Liu Siki. Yang Yun terkejut. Apa? Liu Siki memanggilnya kepala utama. Wang Museng bertanya apakah dia mengenal dirinya. Liu Siki memperkenalkan diri. Iya, kepala utama, aku bernama Liu Siki. Sudah pensiun 3 tahun. Sebelumnya sering melihat penjelasan laporan militer Anda di dalam militer.
aku adalah penggemar Anda. Mendengar itu Wang Museng pun sangat senang. Hah, Liu Shiki namamu, namanya cukup bagus. Ya sudah, silakan duduk dan makan bersama. Yang Yiyun berpikir bahwa Wang Museng ini ternyata pangkatnya tinggi sekali di militer. Setelah ia duduk di sana dan mengobrol, Wang Museng berkata, "Kau sudah menyelamatkan anakku Zongren. Kalau begitu aku langsung saja memanggilmu Yiyun saja biar lebih akrab. Kau juga cukup memanggilku Paman Wang, memanggil istriku dengan Bibi Li saja." Lalu ia bertanya, "Yiyun, di rumahmu masih ada siapa saja? Kampung halamanmu di mana?" Yang Yiyun menjawab bahwa kampung halamannya berada di luar persimpangan provinsi Hegan, ibu kota kuno, dan ayah juga seorang tentara, tapi sudah menghilang selama 10 tahun lebih. Dan di kampung halaman Yang Yiyun juga masih ada neneknya dan adik perempuannya, tetapi ibunya sudah meninggal saat Yang Yiyun berumur 4 tahun. Wang Museng terkejut. "Kampung halamanmu di Sangyang. Apa nama ayahmu? Siapa?" Yang Yiyun menjawab, ayahnya bernama Yang Gozong. Mendengar nama itu, Wang Museng memberikan suatu foto. "Kamu lihat deh orang yang dia dalam foto ini. Apakah kamu mengenalnya? Orang ini adalah ayahmu kan? Sekarang aku melihatmu dengan dia sangat mirip. Inilah takdir." Yang Yiyun bertanya, kenapa foto ayahnya ada pada Wang Museng, dan juga itu foto ayahnya berada di kampung halaman. Wang Museng menjawab, "Nah, aku dan ayahmu adalah teman seperjuangan hidup dan mati. Waktu itu perang terjadi. Di dalam satu misi perbatasan, kami menghadapi krisis hidup dan mati di dalam gurun. Saat itu ayahmu yang melindungi kami dengan menarik perhatian amarah musuh. Tapi grup dia juga menghilang begitu mengikuti badai gurun pasir yang terjadi tiba-tiba. Jika tidak ada kakak Zongguang, maka tidak akan ada aku. Yang hari ini nak, mulai dari hari sekarang, kau adalah anak laki-laki Wang Museng. Aku mengangkatmu jadi anak. Kalau ada kesulitan bisa dikatakan langsung, tidak perlu ada pertimbangan. Ingin melakukan apa, maka pergi melakukannya. Apakah kamu mengerti?" Mendengar itu, Yang Yiyun tersenyum dan ia juga melihat foto ayahnya yang telah lama pergi meninggalkan dirinya. Bibi Li terlihat juga sangat sedih. Bibi Li bertanya, sekarang Yang Yiyun ini bekerja dan sedang mengerjakan apa pada saat ini? Yang Yiyun menjawab, "Ya, sebenarnya aku akhir-akhir ini dengan Liu Shiki mendirikan sebuah perusahaan obat kesehatan dan mengalami beberapa kesulitan. Minuman alkohol kesehatan perusahaan kami, minuman alkohol herbal, sudah dikeluarkan, tapi tiba-tiba tidak lulus pemeriksaan." Wang Museng terkejut karena ia sering sekali minum produknya dari Yang Yiyun, yaitu minuman alkohol herbal. Tidak menyangka bahwa Yang Yiyun adalah seorang bosnya. Wang Museng juga berkata bahwa minuman Yang Yiyun itu tidak ada efek sampingnya dan berkhasiat yang sangat bagus. Tapi anehnya malah ditahan. Wang Museng juga berkata bahwa dirinya akan mengatasi masalah ini. Anaknya Wang Museng berkata pada Yang Yiyun, "Ya, sejak ayah dan ibuku meminum alkohol itu, ranjang kamar mereka sudah digantikan 2 kali. Rupanya efek dari minuman alkohol Yang Yiyun bisa menguatkan pria." Lalu HP dari Yang Yiyun berdering di sana. Yang Yiyun melihat ke ponselnya. Ternyata di ponsel itu ada suatu peringatan. Di sana Yang Yiyun berpikir, kelihatannya penodong gelap yang berada di belakang. Ia menahan proses pemeriksaan dan persetujuan kami sudah muncul orangnya. Lalu diperlihatkan jam 11 malam hari itu juga ada seorang pria di sana. "Hei Yang Yiyun, kau juga adalah orang keluarga petarung kuno ya? Akhir-akhir ini kau sangat aktif dan memukul tuan muda keluarga Ye juga." "Ya, lalu apoteker keluargaku telah memeriksa kandungan di dalam minuman alkoholmu itu. Kau terdapat pil tenaga dalam kecil." Pria itu bertanya untuk membuka harga resepnya. Yang Yiyun yang tahu bahwa orang inilah yang menyusahkan untuk pemeriksaan produknya. Yang Yiyun memberi harga pada dirinya. Harganya 20 triliun untuk resep itu. Karena harganya tidak masuk akal, pria itu kesal. "Kau tidak ada ketulusan ya, kalau begitu jangan menyalahkanku. Ada dan AR. Cobalah kekuatan pukulan dari temanku ini. Apa kau bisa menahannya?" Yang Yiyun berpikir, kekuatan darah yang sangat kuat, tidak kalah dari Ye Kai dan Tuan Mo. Kelihatannya hari ini pasti ada pertarungan yang sangat sulit. Mereka berdua segera menyerang Yang Yiyun.
Yang Yun sekarang tidak mau menahan kekuatannya lagi. Ia melepaskan seluruh kekuatannya. Beberapa saat kemudian, rupanya para anak buah dari pria itu sudah dikalahkan oleh Yang Yun. Yang Yun berpikir bahwa mereka semua sangat lemah gara-gara Yang Yun sudah naik ke tahap pelatihan pernapasan tingkat 2. Melawan mereka semua menjadi sangat mudah. Pria itu terkejut melihatnya. Ia segera kabur. Dasar kau bocah, ternyata adalah petarung kuno di atas kekuatan gelap. Tapi kau jangan membesarkan hati. Di kampung halamanmu masih ada nenek dan adik perempuanmu kan? Kalau kau tidak menyerahkan resepnya, maka aku akan melakukan sesuatu pada mereka. Karena membawa keluarga, Yang Yun marah. Kau melakukan apa terhadap mereka? Pria itu menangis. Kakak, aku sudah bersalah. Jangan membunuhku ya. Yang Yun menjelaskan bahwa jika pria itu berani menyentuh keluarga Yang Yun, maka habislah pria itu beserta keluarganya juga. Yang Yun tidak segan-segan juga mencari seluruh keluarga dari pria itu, dan dirinya akan dipanggang di bawah matahari. Lalu diperlihatkan keesokan harinya, ada seseorang di gazebo itu. Ternyata seorang kakek-kakek. Kakek itu berkata, Xiao Lucy, kau jangan memikirkan resep dari pil tenaga dalam kecil. Ini lagi ya, dari Yanjing keluarga Wang sudah ikut campur dengan hal ini. Lalu kemampuan kekuatan terang tingkat 6 kau ini bagaimana bisa dipukul sampai begini oleh seorang bocah kecil? Ternyata nama pria yang waktu di bar kemarin malam itu Xiao Lucy. Kita panggil saja Lucy. Lucy di sana juga sangat kesal pada Yang Yun. Ya, aku sebenarnya tidak ingin bertarung, tapi dia mau mencoba denganku. Langsung kutendang saja kaki kanannya dan memukul tangan kirinya. Kakek itu bertanya, lalu bagaimana seterusnya? Tetapi Lucy sangat berlagak seolah dirinya itu hebat melawan Yang Yun. Karena hal itu, kakek itu pun tahu bahwa Lucy ini kalah jauh oleh Yang Yun. Kakek itu berpikir, 3 orang tidak dapat mengalahkan 1 orang. Kemampuan Yang Yun ini mungkinkah sudah mencapai ke tingkat kekuatan gelap? Kalau tidak, Xiao Lucy tidak mungkin akan cedera sampai begini. Dari keluarga Wang telah muncul lagi orang yang hebat ya. Ternyata Yang Yun sekarang memakai nama keluarga Wang karena dia diangkat anak oleh paman Wang. Terlihat Lucy di sana. Ia ingin membalaskan dendam kepada Yang Yun dan ia ingin kakeknya turun tangan. Ia berkata bahwa keluarga Wang itu keluarga yang kekuatannya militer saja, tidak ada kemampuan pertarungan kuno. Kenapa merasa takut kepada mereka? Kakeknya menjawab, bocah sepertimu tahu apa sih? Dari depan keluarga Wang memang kekuatan militer, tapi sebenarnya kakek tua keluarga Wang itu mengontrol kelompok naga tersembunyi Huaxia. Kau juga tidak memikirkan kalau keluarga Wang tidak ada petarung kuno kan? Ya, tapi mereka tetap salah satu dari 4 keluarga besar di Yanjing. Dan asalkan si kakek tua itu masih hidup, kita tidak bisa mengganggu keluarga Wang. Mendengar itu, Lucy malah ingin rematch dengan Yang Yun. Kakeknya pun menasehatinya bahwa Yang Yun itu kemungkinan besar adalah orang dari keluarga Wang. Tetapi kakeknya itu berkata pada Lucy untuk membuat Yang Yun kesulitan sedikit, yaitu tidak jadi masalah. Mendengar itu, Lucy menjadi semangat. Lucy segera pergi dari sana. Yang Yun, matilah kali ini kau. Lalu di belakang kakek itu ternyata selama ini ada seseorang yang menguping. Kakek itu berkata, keluarlah kau sekarang. Dan orang itu keluar. Kakek berkata, pembicaraan tadi kau sudah mendengarkannya kan? Sudah tahu harus melakukan apa sekarang? Rupanya orang itu adalah pembunuh bayaran. Ya, asalkan uangnya ada, kami organisasi pembunuh tulang bunga tidak akan mengecewakanmu. Diperlihatkan Yang Yun mengendarai mobilnya ingin pulang kampung menemui neneknya. Ia berpikir, meskipun Xiao Lucy sudah berjanji tidak akan bertindak, tapi aku tetap pulang sendiri untuk memastikannya lebih baik. Lalu ponsel dari Yang Yun berdering. Di sana ada SMS yang masuk. Yun, masalah ditahan sudah teratasi. Ternyata masalah produk minuman Yang Yun sekarang sudah bisa dipasarkan. Ya, Paman Wang sangat membantu ya penjualan minuman alkohol herbal. Perusahaan aku akhirnya berjalan lancar. Terlihat kabupaten kuno. Yang Yun telah sampai ke kampung halamannya. Perubahan ini benar-benar sangat besar. Yang Yun berjalan-jalan di sana. Ya, padahal ada banyak rumah tua dari kerajaan rakyat. Semuanya dijadikan gedung rata.
Benar-benar sangat disayangkan. Aku yang dari jurusan sejarah juga tidak tahan melihatnya. Lalu ada wanita yang menghampiri Yang Yingyun. Ternyata ia bekerja di salon spa. Ia berkata, "Apakah mau dipijat, Tuan? Di dalam ada banyak kakak-kakak cantik juga. Apakah kau mau ke dalam untuk melihat?" Yang Yun menolaknya di sana, tidak mau ke dalam dan tidak mau lagi dipijat. Tetapi wanita itu menggenggam pundak dari Yang Yingyun. Tidak ada orang yang bisa menolak dengan tangan penjelajah nagaku. Yang Yun berpikir, teknik ini ternyata sepertinya mirip dengan 13 tangan urat nadiku yang aku punya. Dan Yang Yun membalikan tekniknya itu kepada wanita itu. Yang Yun bertanya, bagaimana dia mendapatkan teknik ini? Wanita itu menjawab bahwa Tuan Qi yang mengajarinya. Dan jika Yang Yun tertarik untuk bergabung dengan klub kuda putih untuk belajar ini, wanita itu akan memasukkan Yang Yingyun nantinya. Tetapi ada seseorang yang datang. "Cui Hua, apa yang sedang kamu lakukan?" Ternyata ini adalah Tuan Qi yang mengajari tekniknya tadi. Dia mengajari teknik kepada wanita itu. Tuan Qi memberi salam pada Yang Yingyun. "Kau kelihatannya juga bisa teknik pengobatan tradisional." Cui Hua sudah bertindak tidak sopan. "Aku adalah Chen Qibian dari Kabupaten Kuno. Siapakah kamu?" Yang Yun menjawab, "Aku bernama Yang Yingyun, pernah belajar teknik pengobatan sedikit. Aku masih ada urusan penting, jadi pergi dulu." Namun Tuan Qi mengenali Yang Yingyun. Ia tahu bahwa Yang Yingyun itu pembuat pil tenaga dalam kecil. Yang Yun menjawab, "Apa yang kau katakan? Apa itu tenaga dalam kecil? Aku tidak paham sama sekali siapa yang membuatnya." Tetapi Tuan Qi menyerang Yang Yingyun secara tiba-tiba. Untung saja Yang Yun bisa menangkap cambuknya. "Paman Chen, main serang saja secara diam-diam. Kau tidak menaati kebijakan petarung ya?" Tuan Qi ingin mengetes Yang Yingyun. "Aku sudah berusia, anak muda anggaplah mengalah dariku saja. Lalu aku datang, bukan untuk pil tenaga dalam, melainkan memberikan ajaran kepadamu." Tuan Qi juga berpikir bahwa Yang Yun ini kecepatannya di atas rata-rata dan dia memang adalah petarung kuno. Yang Yun tidak segan-segan memukulnya, namun masih bisa dihadang oleh Tuan Qi. Tuan Qi dengan menggunakan jurus yang kuatnya mencambuk Yang Yingyun, tetapi cambuk itu sangat mudah diinjak oleh Yang Yingyun. Tuan Qi tidak bisa menariknya. Ia juga berpikir, ini kemampuan puncak kekuatan terang. Aku ternyata tidak bisa menarik satu kakinya. Tuan Qi menyadari bahwa Yang Yingyun ini walaupun berusia muda, ia sudah mencapai kekuatan gelap dan tidak bisa dipercaya. Pada akhirnya Tuan Qi mengalah di sana. Ia berterima kasih dan meminta Yang Yun mengajarinya. Tapi Yang Yun begitu sibuk, ia pergi begitu saja. Ada hal lain yang perlu Yang Yun lakukan. Namun Tuan Qi berteriak, "Tunggulah sebentar, Tuan Yang. Sebenarnya aku ada satu permohonan. Terimalah aku sebagai muridmu." Yang Yun terkejut. "Aduh, teknik tali cambuk kau itu lumayan sih, dan kemungkinan menang dari Xiao Liuxi. Tapi sayangnya, sepertinya tenaga dalammu tidak kuat. Kalau tidak, teknik tali cambukmu dapat meningkat satu tingkatan." Tuan Qi menjawab, "Wah, kemampuan melihat yang bagus. Dari keluarga Chen, aku dulunya memiliki seorang leluhur di masa peperangan, membawa orang melawan bandit dari dua pegunungan utara dan selatan Kabupaten Kuno. Kemudian ditembak mati oleh pistol. Terakhir teknik hati juga hanya tersimpan setengah. Jadi aku tidak bisa mengeluarkan seluruh tenaga dalamku. Ya, karena masalah itu. Kalau dikatakan dengan sesungguhnya, keluarga Chen aku sekarang hanya bisa dihitung sebagai setengah keluarga petarung kuno." Karena hal itu Yang Yun merasa sedih juga. Aduh, kelihatannya sifat Chen Qi ini tidak jahat sih. Kedua adalah keluarga dulu pernah berkorban untuk keluarga seni bela diri Kabupaten Kuno. Tapi kalau aku menerima dia sebagai murid, juga akan bahaya tidak ke depannya ya. Tuan Qi sujud di hadapan Yang Yingyun. Yang Yun berkata, "Kakak Chen, apa yang kau lakukan?" Di sana ia memohon-mohon untuk dijadikan murid. "Tuhan, seumur hidupku ini sangat berharap dapat membuat keluargaku kembali ke keluarga seni bela diri yang sebenarnya. Aku sekarang sudah terhenti di puncak kekuatan terang selama 10 tahun. Beberapa tahun lagi sudah masuk ke usia lanjut. Aku melihatmu masih begitu muda, sudah masuk di kalangan orang kuat di kekuatan gelap. Apakah bisa memberikan sedikit pengajaran pada aku? Asalkan bisa mencapai permohonanku, aku menjadi budakmu juga bersedia. Tapi aku ada satu syarat."
Ya, kau juga tahu kan, aku sudah membuat masalah dengan keluarga Mak. Sekarang aku merasa tidak tenang terhadap keamanan keluargaku. Jadi perlu seseorang untuk pergi melindungi. Asalkan kau bersedia membantuku, aku sekarang bisa menuliskan sebuah pelatihan seni bela diri teknik hati yang lengkap untukmu. Tuan Ki sangat terkejut dan ia langsung bersedia begitu saja. Ia berpikir, memang memiliki aura master dia. Sudah kuat begini tapi masih mengkhawatirkan keamanan keluarganya sendiri. Yang Yun berkata bahwa Kakak Chen tidak perlu sungkan lagi. Sama-sama ahli bela diri. Apa yang Yun tuliskan nanti untuk Kakak Chen jangan disebarluaskan kepada orang lain, karena itu teknik yang sangat bagus. Kakak Chen menyetujuinya. Tentu saja tidak ada masalah. Terima kasih sudah memberikan ajaran. Aku, Chen Qibian, akan mengikuti Tuan dan tidak akan mengkhianatimu selamanya. Tuan Qi juga berpikir, asalkan aku mengikuti master ini nantinya tidak hanya kekuatan gelap, mungkin masih bisa mempelajari seni bela diri yang lebih tinggi. Yang Yun menjelaskan bahwa 3 hari dari sekarang, Kakak Chen atau Tuan Qi harus mendampingi keluarganya dan melindungi keluarganya dari serangan petarung kuno yang lainnya. Lalu Yang Yun pamit. Terlihat Yang Yun semakin dekat dengan rumahnya. Ia menyapa beberapa orang di sana. Halo paman ketiga. Oh, Yunzi, sudah kembali kau Yang Yun. Lalu Yang Yun menyapa seseorang lagi. Halo bibi keenam, aku sudah kembali. Oh, Yunzi sedang berbakti. Sudah tahu harus kembali menjenguk neneknya ya. Ternyata nama Yang Yun di kampung halamannya bernama Yunzi panggilannya. Lalu terlihat ada nenek Yang Yun. Di sana ia memanggil Yang Yun sebutannya Yun Er. Yang Yun sangat senang melihat neneknya itu. Neneknya juga sangat senang karena Yang Yun kembali untuk melihat neneknya. Sudah lama tidak kembali pulang ke kampung halaman. Neneknya berkata, kemarin aku bahkan dengan Sansan membicarakanmu. Tidak disangka ya hari ini sudah kembali. Oh iya Yunzi, cepatlah masuk ke dalam rumah, nenek memasak untukmu. Yang Yun melihat lutut dari kaki neneknya. Ternyata neneknya terkena rematik. Mata neneknya juga tidak bisa melihat dengan jelas. Yang Yun berpikir, ya Tuhan, sudah memberikanku kemampuan untuk pelatihan. Ya, kalau begitu aku harus membuat nenek dan adik perempuanku hidup dengan sehat dahulu. Mulai besok aku akan mempelajari pil obat yang baru. Lalu Yang Yun masuk dan ingin menemui adik perempuannya. Neneknya menjawab, ya mungkin dia sedang belajar di kamar. Sekarang Sansan menjadi serius belajar. Nanti sudah lulus dan masuk ke universitas yang sama denganmu. Yang Yun menghampiri kamar adiknya Sansan. Sansan, apakah kau sedang belajar? Terlihat adiknya Yang Yun bernama Yang Sansan sedang selfie di kamarnya. Karena itu ia jadi marah. Dasar kakak, masuk ke kamar tidak mengetuk pintu dahulu. Tidak tahu diri. Lalu tidak lama dari sana, makan bersama pun diadakan. Nenek itu berkata, Yunzi, nanti ikut denganku ya naik ke gunung untuk bersembayang pada dewa. Lalu memohon ibu di surga menjaga Yunzi dan Sansan agar semuanya lancar ke depannya. Tapi Yang Yun menjawab bahwa neneknya sudah tua, tidak kuat lagi dan tidak sehat untuk ke sana. Yang Yun menyuruh neneknya untuk beristirahat di rumah saja, biar Yang Yun dan juga adiknya yang pergi ke gunung itu. Tetapi neneknya itu menolak. Tidak bisa, ayahmu dia masih belum kembali. Aku juga ingin naik ke gunung bersembahyang untuk dia. Lalu terlihat foto dari ayahnya Yang Yun. Ya sudah lama, beberapa tahun berlalu. Nenek masih tetap percaya bahwa ayah masih hidup. Di dalam hatinya masih tetap tersimpan pikiran ini. Uang pensiun yang diberikan dari bagian militer juga tidak dipakai sama sekali. Dia bilang kalau dipakai berarti mengakui ayah sudah meninggal. Dan itulah untuk part kali ini. Kita akan lanjut di next part lain waktu. Terima kasih sudah mengikuti komik ini dari part 1. Kalian bisa cek di playlist kalau ketinggalan. Dadah semuanya, bye-bye. Terima kasih banyak untuk kalian yang menonton sampai akhir video ini. Dan jika kalian menyukai video ini dan terhibur, jangan lupa untuk like video ini dan komentar di bawah ya. Share ke teman-teman kalian juga yang suka komik biar tahu channel ini. Dan terima kasih sebesar-besarnya bagi kalian yang sudah sawer di link saweria di deskripsi. Semoga kalian sehat-sehat selalu.
Oh iya, jangan lupa cek playlist Mimin. Di sana ada banyak alur cerita yang telah Mimin buat. Dan juga semoga kalian terhibur. Sampai jumpa, kita lanjut di video selanjutnya ya. Dadah, bye-bye. Terima kasih banyak telah menonton.